Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Selamat pagi. Suara saya jelas terdengar? Oh iya. Terima kasih Iqbal. Pagi ini kita ada diskusi pembicaraan mengenai Internet of Things Challenge and Threats ya. Challenges and Threats. Jadi format pagi ini webinarnya kita saya hanya pinpoint atau kira-kira memperlihatkan apa sih yang menjadi challenges and threats-nya. Kemudian nanti saya juga coba sampaikan kira-kira di industri itu challenge-nya, deskripsinya seperti apa. Kemudian harapan saya juga mungkin nanti dari teman-teman coba sampaikan juga kalau misalnya ada yang menjadi perhatiannya pada saat ini, atau mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan challenge dan threats yang ada gitu ya. Ya seperti kemarin di project Capstone sempat ada pembicaraan mengenai kenapa saya dapat tugas cloud computing tapi hubungannya dengan encryption gitu ya, karena nggak diajarin katanya ya. Nah mungkin di sini juga nanti kita akan lihat kenapa encryption juga menjadi challenge dan threats-nya di industri atau bisnis atau topik Internet of Things ini. Sebelum saya mulai lebih jauh diskusinya, mungkin ada teman-teman yang mau sampaikan pandangannya dulu di challenge and threats ini, atau hal-hal yang pengen didiskusikan di awal, atau mungkin ada poin-poin yang mau didiskusikan di lebih lebih lama atau lebih panjang lah diskusinya. Silakan kalau ada ya. Oke, kalau nggak ada kita mulai aja. Nah, di sini ada banyak sebenarnya challenge of threats-nya ya. Cuman mungkin nanti tergantung kita gimana mengklasifikasinya. Jadi mungkin kita kalau diskusi semua mungkin butuh waktu yang agak banyak ya. Tapi mungkin nanti kita coba lihat poin-poinnya aja. Ini saya ambil dari generative source-nya dari Google, itu kira-kira klasifikasinya seperti ini. Jadi dari data security, kemudian connectivity, kemudian encryption-nya, data privacy pastinya karena ini kan IoT ya. IoT ngambil data orang atau on premise gitu ya. Jadi ada masalah di data privasinya. Connectivity pastinya karena kan mengambil data terus pasti ada dia melewati transport jaringan gitu ya. Nah, encryption juga bermasalah karena kan perangkatnya tuh ditaruh di on premise. Jadi gimana nih kalau misalnya ada yang melihat atau ngambil gitu yang ngebuka datanya, bermasalah nggak kira-kira? Dan juga karena ini sifatnya IoT kecil-kecil dan volumenya banyak, jadi akan bermasalah, bukan bermasalah, akan menjadi concern juga masalah scalability-nya. Scalability-nya tuh bagaimana ngatur datanya
pengambilan datanya, kemudian jumlah sensor yang dipunyain, kemudian IoT-nya sendiri ya, IoT device-nya sendiri. Juga mengenai connectivity, pasti ada bandwidth challenge juga, berapa banyak data yang bisa diambil nantinya, apakah cukup punya koneksi biasa aja tuh misalnya pakai LoRa mungkin ya pengirimannya. Kemudian, nah di sini juga dari aspek security-nya, threat-nya bisa jadi mereka jadi botnet juga ya. Karena kalau misalnya ada yang coba masuk ke malware ke dalam codingnya, nah IoT device bisa jadi botnet, bisa jadi denial of service, bahkan bisa jadi distributed denial of service karena dia sebenarnya dia internet device. Jadi memang yang sebagai active device. Terus kemudian juga interoperability-nya, mungkin kita menggunakan ESP32, mungkin MCU-nya juga mungkin menggunakan Arduino, tergantung sensornya juga mungkin apa yang mau diakuisisi nantinya gitu ya. Itu interoperability-nya gimana, dan reliability-nya pastinya. Jadi reliability-nya, apakah misal sensor yang kita punya itu memang seperti yang kita harapkan. Misalnya kemarin ada diskusi mengenai panas, menggunakan potentiometer misalnya, mana panasnya menurut kita sama panasnya menurut orang lain itu beda. Jadi kalau misalnya kita IoT-nya menggunakan buat smart home. Jadi kalau dinginnya saya itu misalnya 12 derajat, atau ada dingin orang lain tuh, wah itu kedinginan 12 derajat, 19 atau 20 atau 22 lah ya. Terus dari sisi kelembapan udaranya juga. Nah, di situ kemudian juga pastinya di dalamnya pasti ada firmware, ada software. Nah, itu mungkin ada vulnerability-nya. Dan untuk bisa bisa pembicaraan kita bisa ngomong diskusi hal yang sama, standardization juga harus dipikirkan. Data manajemen ya, karena ini kita berhubungan dengan pengumpulan data, bagaimana kita memanage data yang ada, apakah data yang kita kumpulin itu bermanfaat atau malah jadi garbage aja atau gimana. Nah, itu gimana kita lihat itu challenge-nya di data management. Nah, pastinya sih ada device security, misalnya diambil device-nya ya, physically, nah itu juga kita harus pikirkan. Nah, tadi berhubungan dengan vulnerability, bisa jadi sama apa tadi, vulnerability atau botnet tadi, kita bisa jadi itu bisa jadi ransomware. Jadi datanya tuh diambil sama orang, terus kemudian dikunci datanya, jadi nggak bisa kirim. Nah, pastinya regulator pasti juga pengen terlibat di sini ya, karena berhubungan dengan frekuensi juga ya komunikasinya, dan apa namanya, akan bertebaran lah ini, semacam kayak eh, titik-titik jadi banyak di internet, jadinya dia harus ada regulator juga. Nah, hal-hal yang lain adalah baterai yang berhubung yang memicu kebutuhan si IoT sendiri, terutama ukuran di sini ya. Nah, selanjutnya karena ini jumlahnya banyak, volumenya banyak, ribuan, ratusan ribu, kan jutaan IoT-nya, pasti ada hubungannya dengan cost ya. Jadi ibaratnya kita sebenarnya naruh komputer di Promise, tapi bisa otomatis, tapi harga komputernya harus lower banget karena jumlahnya banyak. Nah, ini juga yang paling penting juga, kadang-kadang kita melihat kita punya project IoT, mungkin misalnya kalau di company ada perusahaan atau enterprise, itu mereka mendeploy yang mereka menyebutnya IoT gitu ya. Ini hampir sama sebenarnya dengan apa namanya, ekspektasi dari user dengan teknologi lain juga. Misalnya AI yang terakhir mungkin ya. Jadi kalau saya misalnya, saya udah punya AI sekarang, nah ekspektasi untuk AI itu apa sih sebenarnya? Nah, ini juga sama, di IoT juga seperti itu. Jadi kalau saya udah punya IoT itu sebenarnya ekspektasi dari klien atau customer yang memanfaatkan data ini, itu sampai sejauh mana sih? Nah, pastinya dari sisi sini kita juga lihat desainnya juga ya. Desain secara keseluruhan, desain penampakan visualnya, desain komunikasinya, macam-macam lah di sini ya. Itu challenge-nya. Nah, challenge yang lain yaitu banyak communication-nya, jadi tapping di communication, jadi masalah security. Kemudian bagaimana supaya IoT itu tetap
hidup, reliable ya gitu ya tadi ya, reliability ya tadi ya. Kemudian compatibility tadi sudah diskusi juga, interoperability-nya. Kemudian kalau ada outage gimana, apa misalnya internetnya lagi down gitu ya, nah apa gimana ininya. Nah yang terutama juga melihat bahwa fungsi IoT ini dimonitornya seperti apa gitu ya. Jauh ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita coba yang di data privacy dulu ya. Jadi di data privacy ini sebenarnya kita, kalau misalnya kita di Indonesia mungkin ada perlindungan data pribadi ya. Jadi data privacy itu karena ada di dalamnya ada information privacy yang berhubungan dengan koleksi data. Jadi kita mengambil data di sini, kemudian kita coba data itu kita agregasikan, kita pilih-pilih gitu ya. Dan dengan teknologi kita melihat bahwa itu ada dimungkinkan ada exposure dari exposure itu maksudnya bisa bisa dimungkinkan oleh secara digital bisa dilihat oleh orang lain atau oh, pihak-pihak tertentu. Nah ini juga harus dilihat dari normal-normal konteksnya nanti seperti apa, data-data mana aja yang bisa dilihat oleh orang luar atau publik atau bahkan mungkin yang sudah ditunjuk. Kemudian akan dipilih. Jadi ini banyak berhubungannya dengan data protection sebenarnya. Nantinya sebenarnya lebih banyak ke di publikasi sih sebenarnya. Di publikasi itu dalam data yang diolah, hasil data yang diolah. Walaupun tidak ditutup kemungkinan bahwa nanti data-data yang ada di device IoT juga bisa jadi masalah dari sisi pengumpulannya. Misalnya ini kita mengumpulkan data gambar misalnya. Ternyata data-data gambar itu ada yang terdesiminasi atau terklasifikasi sebagai data privacy. Nah, itu mungkin jadi masalah. Jadi challenge-nya kalau misalnya mendesain aplikasi IoT-nya nanti harus dipikirkan data privacy yang terlibat di implementasi IoT ini sampai seberapa jauh expose-nya. Paling tidak kita harus klasifikasi dulu data-data kita ini. Klasifikasinya apa? Jadi confidential kah, atau komersial kah, atau benar-benar masuk ke data privacy ya nantinya gitu ya. Jadi kita tidak berpikiran bahwa saya bisa mensensor ini sensor itu gitu ya. Tapi data hasil dari sensornya itu sendiri kita harus perhatikan bahwa klasifikasinya kita harus punya datanya itu termasuk klasifikasi apa. Jadi makanya kalau misalnya kita lagi mendesain secara information engineering-nya harus diperhatikan sih dari sisi data privacy-nya. Nah, data privacy yang tadi saya sebutkan itu bisa berupa sensitif data dari IoT device-nya, mungkin dari sisi apa namanya informasi mengenai IoT device-nya, mungkin nanti bisa dari informasi IoT device-nya kita bisa tahu nanti vulnerability-nya nanti kita ngomongin ya. Jadi exposure dari IoT device-nya juga harus diperhatikan dari sisi privasinya. Kemudian data yang dikumpulkan atau yang disimpan di IoT device atau yang ditransmit dari IoT device-nya juga harus diperhatikan. Itu bisa diintercept atau diakses oleh orang yang tidak kita harapkan. Jadi misalnya kita ngirimnya ke cloud kita, ternyata ada yang intercept, dia ternyata di copy juga ke cloud-nya dia sendiri gitu ya, atau di intercept atau diakses gitu ya. Nanti perginya ke leadingnya langsung ke data privacy sama data security hal ini. Jadi kemudian yang kedua, yang berikutnya juga dari sisi threat-nya
data ini juga bisa jadi compromise. Jadi bisa misalnya ini kalau kita ngomongin misal tadi ngomongin masalah panas gitu ya, smart home gitu. Misalnya smart home-nya kalau misalnya kita bikin smart home IoT-nya tuh kategorinya aman dan tidak aman misalnya. Jadi kalau misalnya tadinya aman tuh kan ada algoritmanya lah. Kita lihat nanti dari data-data yang kemarin. Kalau misalnya nanti diputuskan tidak aman, ternyata di dalam terjadi sesuatu, misalnya ada leaking gas atau ada short circuit di ruangnya, kan jadinya itu bisa compromise ya. Ada hal-hal yang menyebabkan data itu dimanipulasi oleh orang untuk disampaikan ke apa namanya, target party yang memang sengaja gitu ya, dia mau akses gitu ya. Nah, jadi umumnya adalah walaupun ini IoT ini hanya sesederhana kita mengumpulin data aja, tapi sebenarnya data yang dikumpulin itu leading ke decision. Jadi decision itu dalam artian akan memutuskan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita pasang IoT untuk tadi yang saya bilang aman tidak aman itu tadi, dari hasil analisis data yang ada, misalnya tidak aman, berarti nanti akan ada orang yang dikirim ke rumah itu misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini walaupun dia simple, tapi aspek data security sama privacy harus diperhatikan. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai data security, data privacy? Nah, sekarang kita lihat dari connectivity-nya. Tadi sempat saya diskusi sedikit. Jadi kalau connectivity ini isu kalau makin banyak IoT device-nya di enterprise terutama ya. Di enterprise tuh makin banyak IoT device-nya yang dipasang, atau enterprise itu atau mungkin di pabrik-pabrik yang dipasang. Jadi connectivity-nya harus benar-benar reliable, karena semua decision making itu berdasarkan data yang dari IoT. Jadi kalau misalnya ini contoh kasarnya, ternyata IoT itu banyak dipasang di semua peralatan yang ada di pabrik itu. Nah, dari IoT device itu dia akan mengirimkan error-error tertentu ke supervisornya. Nah, kalau misalnya connectivity-nya kurang bagus, nggak selalu dicek misalnya gitu ya, nggak, bahwa dia ada atau tidak ada gitu, decision-nya nanti akan beda. Ternyata ada error yang membuatkan jam bisa ada short circuit, jadi bisa mengakibatkan mesinnya rusak. Mungkin dalam waktu pendek tidak kelihatan, tapi dalam waktu lama bisa bisa bermasalah juga nanti secara enterprise ya. Terus kemudian dari sisi connectivity juga, ya kan memang sebisa mungkin pastinya kalau kita punya IoT device ya connectivity-nya bagus terus gitu ya. Tapi juga menjadi tantangannya adalah karena tidak bagus terusnya itu, dari sisi desain IoT sensornya juga harus bisa tetap mengkolek datanya. Mungkin kapan dia harus transfer, mungkin ada periodiknya. Jadi mungkin dia kalau misalnya ada connectivity dia akan kirim. Kalau misalnya nggak ada connectivity dia simpan dulu, kemudian pengirimannya batch misalnya kalau memang diperlukan berurutan gitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan dari sisi connectivity-nya untuk bisa mendapatkan pengembangan IoT yang sukses gitu ya. Nah, dari sisi komunikasi ini kan juga sebenarnya ada kolaborasi antara beberapa device. Nah, ini juga bisa jadi challenge juga. Ternyata mungkin device-device tertentu tuh saling ngomong gitu ya. Maksudnya saling ngomong itu misalnya kalau misalnya saya punya beberapa sensornya itu kalau misalnya sensornya A, berarti nanti sensor lainnya hidup gitu ya. Ini contoh aja, misalnya kemarin anak saya ikut lomba sains lah, dia bikin IoT juga ya. Nah, IoT-nya tuh tempat sampah dia bikinnya. Jadi kalau ada orang dekat, berarti ada sensor jarak gitu ya. Kalau ada orang mendekat, berarti nanti sensor yang lainnya hidup.
Nah, seperti itu. Jadi sensor yang lain itu kemarin dia bikinnya sensor kapasitif sama sensor induction. Jadi memisahkan antara tempat sampah yang organik dengan non organik ya. Jadi ada komunikasi antara satu atau dua atau tiga mungkin masing-masing sensor komunikasinya. Connectivity ini juga harus dipikirkan. Kemudian coba kita lihat dari encryption-nya. Nah, dari encryption ini biasanya memang secara by default ya data yang ada di situ ya seperti itu aja gitu ya, nggak ada encryption, kemudian data yang disimpan juga. Jadi harapannya kalau misalnya ada encryption, itu kita bisa memperbolehkan sistem apa yang authorize untuk bisa akses. Sistem orang atau party gitu ya, yang bisa di-authorize. Jadi kemudian yang kedua, bahwa data yang dikirimkan itu memang valid, jadi tidak compromise. Compromise dalam artian tidak dirubah-rubah orang-orang tertentu yang pura-pura dia pura-pura dia sebagai IoT device-nya. Mungkin juga pernah teman-teman lihat sekarang banyak orang-orang juga bahwa dia pesan barang misalnya ya, contohnya nih, dia pesan barang sama kita, terus dia bilang dia sudah kirim bukti transfer katanya. Nah, kita lihat memang seolah-olah dia kurang bukti transfer ya, tapi ternyata bukti transfer sudah ditemper sama dia. Jadi udah diedit-edit ininya, gambarnya segala macam. Jadi seolah-olah emang udah di bukti transfer. Padahal kalau kita cek di transfer bank akun kita itu nggak ada. Jadi kadang-kadang orang terlalu percaya bahwa oh udah ada buktinya nih, di proofnya udah ada, datanya udah ada, tapi pada saat dilihat di collectionnya itu nggak ada. Jadi nah hal-hal seperti ini butuh semacam encryption lah, end to end, memastikan bahwa ini orang emang bisa dipercaya gitu ya yang kirim. Jadi fungsi encryptionnya bisa berperannya di sana. Nah, dari sisi scalability tadi saya singgung sedikit. Sebenarnya ini scalability ini lebih banyak ke arah karena IoT itu banyak devices ya. Banyak devices yang kalau hanya satu device saja mungkin ya agak kurang bisa menganalisa lah ininya. Tapi kalau misalnya udah banyak, nah itu scalability akan bermasalah di sini. Jadi benar-benar harus dilihat bagaimana kita memanage-nya dan bagaimana kita bisa menambahkan IoT device-nya lagi. Jadi kalau misalnya udah ada 10, bagaimana kita SOP-nya atau prosedurnya untuk bisa menambahkan lagi, adding up. Jadi atau mungkin jangan sampai ada orang lain tadi saya sebutkan di ada orang lain yang menambah, ternyata tambahnya ke kita, padahal itu bukan device kita gitu. Jadi apa nanti scalability-nya, apakah nanti nambah new device, scalability-nya apakah nambah new service, apakah nanti nambah equipment baru, sensor mungkin misalnya. Nah, hal-hal seperti ini harus dipikirkan challenge-nya. Nah, dari sisi bandwidth ini sebenarnya kebanyakan kemarin sempat diskusi apakah untuk buat capstone-nya bisa pakai lokal server aja ya. Ya memang kalau lokal server kan nggak mungkin lokal servernya bisa nerima banyak IoT device. Jadi memang diharapkan bisa terhubung dan transmit datanya ke cloud ya. Jadi internet bandwidth ke cloud-nya ini juga menjadi isu. Di cloud-nya sendiri juga isu, seberapa banyak dia nanti bisa menerima traffic dari IoT, itu juga harus diperhatikan. Kadang-kadang dari cloud provider sendiri juga ada yang membatasi jumlah traffic yang incoming gitu ya, atau request. Nah, ini juga harus diperhatikan kalau misalnya spek-spek yang seperti ini kalau memang sudah ada di deploy di enterprise, itu harus diperhatikan jumlah jumlah bandwidth yang dibutuhkan. Juga diharapkan nanti pastinya, apalagi kalau cloud-nya sudah membatasi, nanti ada congestion, transmission, jadi banyak yang IoT device yang akses, mungkin nanti malah dianggap si
oleh cloud-nya, itu pernah terjadi juga, dianggap oleh cloud-nya ini ada serangan nih. Padahal itu IoT device kita yang kirim ke cloud. Jadi bukan denial of service ya, atau distributed denial of service. Jadi dia bukan meng-attack cloud-nya, tapi memang dia mengirim data untuk dianalisa sama cloud-nya. Jadi kadang-kadang ada cloud yang merasa bahwa, oh ini terlalu banyak aksesnya, dia kirim terus gitu, dan konsisten, jadi dia merasa bahwa ini nggak normal gitu ya. Makanya sekarang juga kan ada service di luaran buat cloud itu namanya kalau kita akses web server atau apa gitu, dia coba verify kita dulu pakai CAPTCHA gitu ya, atau pakai Cloudflare, memastikan bahwa kita ini memang normal gitu ya, bukan device yang diprogram untuk mengattack. Jadi bandwidth di sini challenge-nya seperti itu. Nah, tapi memang dari challenge-nya bandwidth ini memang tadi saya sebutkan belum adanya regulation yang fix gitu ya. Jadi benar-benar harus dilihat dan diuji juga device-device ini memang legitimate untuk bisa ngirim data ke cloud-nya atau ke servernya. Kan kalau misalnya ada 1 juta aja, itu udah banyak banget ya. Maksudnya kalau ada 1.000 aja ngirim ke satu server gitu kan lumayan. Kalau nggak ada regulation dari sisi IoT-nya, terutama dari compatibility-nya yang nantinya ada multiple IoT misalnya ada multiple sensor. Yang tadi misalnya contohnya di pabrik misalnya, di pabrik IoT-nya kan ngirim-ngirim tapi macam-macam ininya datanya, bentuk datanya, kemudian pastinya device IoT-nya juga macam-macam juga, programmingnya kah, atau mungkin firmware-nya, atau mungkin device-nya, spare part-nya juga nanti bermasalah di situ. Jadi dari sisi bandwidth harus menjadi challenge juga. Jauh ini ada yang mau ditanyakan? Nah, berhubungan dengan botnets, jadi kalau misalnya bots itu kayak zombie, jadi dia kelihatannya pasif tapi dia sebenarnya aktif ya. Jadi connect ke device, di device ini nanti dia pasang malicious software. Jadi bisa menyebabkan botnetnya bekerja di komputer aja. Kalau di komputer pasti ya karena banyak program ya. Tapi kalau di botnet ini tentang specific device, kalau bisa kita injek aja satu program yang dalamnya, kita bisa melakukan DDoS attacks. Jadi karena ini device-nya banyak, itu bisa jadi DDoS attack untuk ke ininya. Jadi kayak misalnya contoh gampangnya sebenarnya kayak misalnya kalau kita punya HP-nya kena ada botnetnya, itu dia akan kirim data terus untuk menyerang target yang diminta oleh si botnetnya. Jadi ya Dwi Gurnita ada yang oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi dari botnetnya seperti itu, kebanyakan yang harus diperhatikan di sini adalah adanya dimungkinkan large scale, dalam artian jumlah banyak yang menyebabkan terjadinya di distributed denial of service ya. Jadi kalau distributed denial of service itu dia ngisi seluruh internetnya, misalnya dari cloud gitu. Jadi pipe yang diakses oleh cloud provider untuk internet itu udah di-occupied, udah diisi sama traffic-trafficnya IoT tadi yang dari botnet. Nah ini harus diperhatikan juga. Jadi jumlah data yang dikirimnya tadi ya saya sebutkan tadi. Lanjut ke interoperability-nya. Nah, interoperability tadi yang saya sebutkan di awal, bagaimana kita mengengineer si sensor-sensor, IoT devices, bagaimana komunikasi dengan between IT devices-nya, kemudian sensornya berhubungan dengan MCU-nya gitu ya. Kemudian dari MCU-nya apa bisa ngobrol dengan MCU yang lain. Nah, ini menjadi isu juga bagaimana mereka exchange information
antara ITO device dan sistem. Jadi ini challenge juga, walaupun bukan threat, tapi threatnya adalah menjadi kompleks nantinya kalau misalnya nggak di manage dari awal gitu ya. Nah, untuk bisa menjamin 24 jam datanya valid, nah ini reliability kita harus perhatiin dari sisi hardware-nya. Jadi bagaimana kita bisa punya hardware yang rigid lah ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di luar IoT device-nya, ya kalau dia kena suhu udara luar, kemudian kena panas, segala macam, kena hujan, nah dia masih bisa kirim data. Atau di dalam, misalnya kena debu atau kena ada halangan-halangan yang lain yang menyebabkan dia tidak bekerja, nah itu juga dia masih bisa bekerja. Jadi reliability-nya harus benar-benar diperhatikan, sebisa mungkin bisa robust dan pastinya harus secure ya, supaya nanti penambahan IoT device-nya tidak semena-mena orang bisa menambahkan begitu saja. Jadi dia taruh di copy karena dia lihat, oh ini ada IoT device ya. Ya IoT device itu udah kayak handphone ditinggal gitu ya. Jadi handphone ditinggal, tinggal di copy handphone yang lain, kemudian di kalau bisa di scan dia ngirim kemana sih ininya, data-datanya, dan apa yang dikirim, nah itu bisa diduplikat. Nah ini bisa mengakibatkan reliability juga, karena berhubungan dengan vulnerability. Jadi kalau misalnya dia vulnerable dan vulnerability-nya di-exploit sama orang, jadi udah nggak reliable lagi IoT device-nya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin vulnerability, kebanyakan ya, walaupun sebenarnya ada hardware vulnerability juga sebenarnya, tapi lebih banyak memang di software. Karena di software-nya ada firmware-nya di situ. Jadi software itu biasa lebih mudah lah dimanfaatkan oleh cyber kriminal ya. Mereka melakukan sesuatu di situ, jadi pada saat mungkin pada saat kita coding atau memanggil library tertentu, dia langsung aktif itunya, vulnerability-nya. Dan biasanya itu terjadi kalau kita punya firmware yang outdated. Jadi kita beli dari development kit misalnya, ya udah kita nggak usah berubah lagi, ada passwordnya segala macam udah standar di situ semua. Nah inilah yang bikin dia vulnerable, nggak tidak termanage baik oleh IoT developernya. Jadi pada saat kita develop prosesnya, kadang-kadang kita masih ada apa namanya, yang sudah nggak disupport atau yang udah versi lamanya masih ada di situ secara software versionnya, firmware-nya terutama. Nah, untuk memudahkan komunikasi cara protokol, kemudian data-datanya apa namanya, translation atau menerjemahkan data-data yang dikirim, ya kita butuh namanya standardization di sini. Walaupun sebenarnya dari sisi IoT ekosistemnya itu belum banyak yang memperhatikan standardization ya, gimana mereka. Tapi saat mereka kan standardization menggunakan internet, jadinya mungkin kita konteksnya ya mungkin teknologi internet aja di sini standardization-nya. Jadi supaya data exchange yang di dari device ini ke cloud misalnya itu udah standar. Cuman mungkin biasanya yang bermasalah itu dari device ke device lain. Misalnya kalau kita misalnya pakai LoRa misalnya, kan kalau misalnya LoRa itu jarak jauh ya, kita jadi butuh ada bridge antar, kalau misalnya kita pakai WiFi biasa mungkin kita harus deploy banyak WiFi, tapi kalau LoRa kita bisa kilometeran lah jarak yang kita bisa komunikasi. Nah itu mereka butuh komunikasi between device-nya. Jadi harus ada standarnya di sini. Nah tadi kita ngomong diskusi tentang masalah security-nya juga, data security tadi ya. Kalau di sini kita concern-nya terhadap device security. Jadi secara nya. Jadi bagaimana kita measure atau memprotect electric device kita di sini ya. Device-nya apakah itu secara langsung IoT device-nya atau secara remote, mungkin nanti ada server di tengah-tengahnya, laptopnya atau komputer atau server, atau mungkin di cloud-nya.
Jadi device-nya yang harus diperhatikan supaya tidak ada kebocoran dari sisi endpoint security-nya. Terutama biasanya nih deploy IoT ini buat yang di rumah-rumah gitu. Jadi IT device itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi kombinasi dari uh, implementasi IoT untuk bisa menekan uh, kriminal cyber threat lah, cyber threat kriminal. Jadi mungkin kalau misalnya IoT device dipasang di rumah, kemudian ada device-device lain yang juga yang terlibat dan mereka saling ngobrol ternyata, nah itu uh, device security juga harus dijaga. Jauh ini ada yang mau ditanyakan? Nah, terkait dengan uh, information security lagi, tadi dimungkinkan ada ransomware di sini. Ransomware itu maksudnya data yang sudah kita kumpulkan itu uh, yang di encrypt lagi sama cyber criminal. Nah, mereka akan threat ke publiknya. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan juga karena menjaga uh, halo, suara saya jelas? Ya, suara saya jelas? Barusan terputus kayaknya. Teman-teman, suara jelas kah? Oh iya, ya terima kasih Iqbal. Maaf ya tadi ada gangguan sedikit. Jadi dari cyber security-nya itu ransomware yang paling banyak ya di sisi apa namanya ikan. Kita kita kan bermain di data. Nah, datanya ini lah coba apa namanya di cyber itu bisa komersial ya. Akan akses tersediakan device tadi nggak bisa diakses, nggak bisa dibuka. Jadi kalau mau buka harus bayar. Jadi kita harus punya namanya kontrol supaya IoT device-nya tadi itu vulnerability-nya, kemudian dari sisi kemungkinan dia ada ransom attack harus dipikirkan konsep. Kemudian dari sisi regulatory sendiri, ini regulasi bisa dari sisi regulasi umum ya, atau regulasi negara. Sorry, ini kok hilang ininya presentasinya. Bentar ya.
Oke. Ya. Info saya kalau misalnya ada gangguan di ini ya. Ini masih kelihatan nggak ya? Oh, udah kelihatan. Oke. Jadi tadi regulatory compliance. Jadi secara tradisional kalau misalnya ada yang regulasinya, kalau ada yang melakukan apa namanya pengerusakan atau apa namanya malicious activities gitu ya. Nah itu ada checklistnya lah, ada security measure-nya, ada kontrolnya. Hal ini ada checklistnya secara compliant ya. Sama kalau misalnya perusahaan enterprise yang misalnya dia terdaftar di bursa efek atau di itu ya di atau bahkan di mungkin di salah satu misalnya contohnya di state misalnya di California itu kalau misalnya ada yang attack atau misalnya ada yang malicious activity going on, dia harus rilis, harus report, kewajiban dari state regulatornya. Jadi dia harus kasih tahu ke orang-orang bahwa dia lagi di attack gitu ya. Jadi hal seperti ini harus diperhatikan supaya kita bisa melihat bahwa IoT device kita itu secara sistem itu sesering mungkin berfungsi dan compliance. Jadi kadang memang harus sering dicek ya, karena kan dia berpindah-pindah. Bisa jadi sensornya tadinya di ruang satu, sekarang pindah ke ruang dua, kita nggak tahu positioningnya ya kan. Nah kalau nggak dicek ya siapa ya kalau bukan arsitekturnya atau arsitek yang buat sistem itu supaya bisa memenuhi compliance gitu ya. Hal ini memang pada saat kita desain atau arsiteknya, tapi memang ada role-role yang kita apa namanya kita delegate ke tim-tim yang lain. Mungkin dari sisi network operation center lah, mungkin dari orang security officer. Jadi secara legal, secara ethical, IoT project sudah isu apa namanya sudah kita komunikasikan bahwa compliance-nya itu nanti terlibatnya seperti apa. Nah, hal berikutnya tuh yang biasa jadi tantangan itu ya baterai. Jadi kan dia ukurannya salah 3,7 volt sampai 5 volt. Nah, itu kebanyakan baterai-baterai yang ada itu gede-gede semua ya. Jadi pada saat diimplementasi nggak pas ininya apa lokasinya, penempatannya, bahkan saya bilang mungkin nanti ada limited battery life di mana kita mengontrol baterai life-nya sampai walaupun mungkin pemakaiannya nggak banyak tapi kan tetap ada semuanya ada ada apa namanya ada lifetime-nya. Jadi kita harus lihat device battery life-nya seberapa jauh untuk bisa signifikan bahwa mereka itu bisa di mana dan dipakainya. Nah, itu tantangan dan challenge-nya buat base-nya ya. Hal yang penting lagi yang lain ya pastinya ya mungkin dari sisi biaya, cost constraints. Cost constraint kalau misalnya sekarang ini dari sisi industri sih sudah mulai menekan apa namanya biaya produksinya. Jadi disesuaikan kebutuhan aja dari sisi processing time-nya, dari sisi apa ukuran memorinya. Tapi tetap dari sisi IT developer atau IoT arsitek itu harus memikirkan cost-nya. Kira-kira constraint-nya sampai berapa jauh kalau misalnya dalam jumlah banyak terutama ya. Apalagi kalau misalnya ada sensor-sensor yang high precision gitu ya. Itu mungkin jadi masalah juga. Nah, hal yang lain yang banyak menjadi gabungan dari threat sama challenge-nya di IoT project itu yaitu customer expectation sebenarnya. Jadi kalau customer expectation itu banyak lah namanya juga kalau kita pakai kita maunya semuanya perfect.
dari sisi security-nya, privasinya, kemudian dari sisi responnya, dari sisi data yang diakses. Jadi benar-benar kita harus tahu bahwa kita bikin IT project ini, kita sebenarnya fulfill customer expectation yang mana gitu ya. Jadi kalau boleh bilang ya kita bisa disclaimer bahwa ini tidak diperuntukkan untuk ini itu gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mendesain itu. Jadi customer expectation ini kunci dari project IoT, dari challenge sama threat-nya, sukses atau tidaknya dari mereka nanti. Nah pastinya nanti dari sisi itu desainnya yang banyak bermain ya, karena kan untuk memenuhi customer expectation tadi itu desainnya bagi create edge diakan data-data dari apa namanya device atau sensor yang ada untuk bisa dianalisa. Sisanya ini threat sama challenge-nya berhubungan dengan hal-hal yang lain, boleh kita diskusikan lanjut. Tapi kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau mencoba menggarisbawahi apa yang mau kita diskusikan lebih lanjut, silakan kalau ada. Saya tunggu sebelum selesaikan threat dan challenge lainnya ya. Sebenarnya sudah dibahas di atasnya, tapi kita bisa spesifik yang ini. Silakan kalau ada yang mau dibahas. Atau boleh dibahas dari portfolio atau project capstone yang ada. Mungkin threat sama challenge-nya seperti apa. Ada? Kalau nggak ada, kita coba selesaikan. Dari sisi insecure communication, biasanya memang kalau kita desain di awal-awal, yang penting pekerjaan kita ini atau apa namanya pengcapturean data yang mau dikirimkan ini jalan dulu. Jadi kadang-kadang kita tidak memikirkan bahwa komunikasinya tuh aman atau tidak pada saat kita lagi exchange information. Nah ini pada umumnya terjadi ya mungkin karena apa namanya berdasar by experience ya. Jadi ternyata pada saat bikinnya itu ya ini udah jalan nih. Kalau udah jalan saya nggak mau ngerubah-rubah lagi. Padahal sebenarnya masih belum secure communication-nya. Jadi hal-hal ini sebenarnya harus diperhatikan, terutama dari sisi redundant atau insecure protokol yang dipakai pada saat lagi kita mengintegrate IoT-nya ke sistem, terutama nanti yang berkaitan dengan security system yang terlibat ya. Nah kalau kita bahas mengenai security-nya, seluruh cyber security threats itu ada di IT device ini ya, dia hampir sama dengan IT device yang apa bukan IT device apa digital device yang lain, mobile device gitu ya. Jadi threat-nya itu sama malware, phishing juga bahkan ya. Kemudian unauthorized access pastinya yang tadi yang saya sebutkan di atas itu bisa jadi target di IoT devices-nya. Kemudian bagaimana security-nya itu mengintegrasikan IoT di dalam network yang semakin kompleks. Jadi makin banyak ini apa namanya device-device yang bertebaran, bahkan mungkin bagaimana mereka manage-nya. Tadi saya sebutkan bagaimana mereka manage positioning device-nya, manage apa vulnerability firmware-nya. Jadi memang banyak security concern di sini. Bahkan kalau menurut saya menjadi topnya lah ini ya. Security ini secara keseluruhan ya. Tadi kan saya sudah spesifik. Kemudian dari sisi challenge-nya memang dari backbone IT-nya. Jadi data storage-nya, kemudian bagaimana mereka sharing data-datanya. Gitu ya. Jadi tetap di security ini, kalau dari diskusi atas yang dari tadi, security, information security terutama, itu menjadi top challenge dari pekerjaan di IoT industri gitu ya, di project juga.
Nah, untuk bisa menghindari sama dengan kita misalnya punya mobile device yang selalu diupdate OS-nya dari iOS misalnya atau dari Android misalnya. Nah, itu selalu dijaga IoT-nya itu updated. Ini kalau secara hardware. Misalnya kenapa saya bilang secara hardware? Kadang kita punya hardware lama. Nah, cara mengupdate-nya itu dengan aplikasi. Jadi misalnya mungkin pernah ngalamin juga aplikasi WhatsApp kita sudah tidak bisa jalan di model iPhone yang lama atau Android yang lama. Nah, itu cara menjaga hardware updated. Walaupun dari sisi manufacturer mereka juga diuntungkan juga dari sisi komersialnya, tapi dari sisi apa namanya security-nya itu uh, kemungkinan besar hardware yang outdated itu tingkat kebocorannya sudah lebih besar daripada yang baru ya, karena selalu selalu diimprove. Jadi sebagai endpoint security-nya itu ya hardware-nya harus benar updated juga, terutama yang dilihat dari sisi firmware-nya dan kemampuannya ya. Dan hal ini kan IoT device-nya kalau di enterprise ya itu membantu menjalankan bisnis. Jadi terganggu dengan outdated hardware walaupun mungkin masih jalan, nah itu resikonya bisa lebih besar. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya IoT device ya connect ke internet, semua barang-barang internet ya sebisa mungkin tidak outdated hardware-nya ya. Nah, tadi juga sempat disebutkan mengenai compatibility-nya, bagaimana data itu bisa dikomunikasikan dan di-connect. Jadi tadi ya berhubungan semua sebenarnya ya, tapi ini spesifik lagi dia benar-benar compatibility. Jadi hardware yang ada, software yang ada, compatibility-nya seperti apa, dan pastinya compatibility ini kan biasanya kalau satunya apa namanya sudah mengikuti regulasi yang terakhir, tapi yang lainnya masih ada yang belum. Nah, itu bisa mengakibatkan komunikasinya atau compatibility-nya bisa menjadi masalah juga nanti. Bahkan bisa jadi threat juga ya. Nah, hal-hal lain tadi yang saya sebutkan pernah diskusi di awal, ya connectivity-nya outage kalau misalnya internetnya lagi down, cloud servernya lagi down, nah itu gimana IoT-nya harus ngapain? Bisa-bisa nanti mereka panik sendiri ya, kayak IoT yang kehilangan induknya, nggak bisa ngapa-ngapain, atau mungkin karena di programmingnya, ada developingnya atau di arsiteknya itu dikumpulin data terus gitu ya. Jadi ibaratnya dia proses terus, bisa panas dan bisa short circuit, bisa macam-macam. Ya, bisa mengakibatkan hal-hal yang kita nggak mau ya. Misalnya short circuit, apalagi kalau short circuit, kalau misalnya itu tempatnya vulnerable bisa bisa terjadi kebakaran juga di situ. Jadi hal-hal seperti ini kita harus perhatikan. Kalau misalnya ada terjadi outage, kira-kira plan kita seperti apa. Nah, hal-hal penting lainnya, device monitoring. Ya pastinya IoT device ini ngumpulin bahan, data gitu yang dikirim. Kalau kita nggak monitor dia, maksudnya keberadaannya, kemudian kesehatannya, ya kemungkinan data yang kita terima juga nggak sehat juga. Jadi device monitoring jadi menjadi penting juga. Misalnya device-nya dipindahin atau digerakin, itu kita bisa monitor juga dengan apa namanya GPS misalnya, atau dengan sensor gerak gitu misalnya. Nah itu ada aktivitas-aktivitas yang unusual kita bisa monitor. Jadi ini hubungannya sebenarnya lebih ke arah device management supaya semuanya terkontrol, datanya terkontrol, itu device-nya terkontrol, jadi semuanya kita bisa manage datanya sesuai dengan yang kita harapkan untuk bisa mengantisipasi challenge dari customer expectation yang kita sebutkan di awal. Saya rasa dari saya sudah lumayan banyak ininya apa namanya IoT challenge yang dimungkinkan bisa dieksplor dari teman-teman kalau misalnya lagi ada terjun ke IoT platform atau IoT project atau di IoT di enterprise ya. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa diperhatikan dan dijadikan bagian dari kalau boleh saya bilang
engineering book-nya lah. Nanti kalau pada saat membuat atau mendesainnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau tanya langsung open mic boleh, atau mau di public chat juga boleh. Open kamera juga silakan. Ya, masih ada? Atau suara saya nggak jelas atau gimana? Suara saya jelas nggak nih? Saya nggak dapat feedback dari teman-teman. Boleh dibantu suara saya tadi yang saya sampaikan kira-kira terdengar atau ada gambar yang tidak bisa dilihat? Tadi sempat terganggu komunikasinya di sini. Oh iya, terima kasih ya Iqbal ya. Semoga apa yang saya sampaikan nggak terputus juga. Tadi emang saya lihat eh, sempat putus tadi ininya. Ya, terima kasih. Oke, boleh saya tunggu lagi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan atau pendapat juga boleh. Jadi mungkin kita bisa diskusikan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, masih ada? Oke, saya rasa cukup hari ini diskusi kita tentang Internet of Things, challenges and threats-nya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di sini. Eh, Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan buat webinar berikutnya kita coba diskusi lagi lebih jauh. Terima kasih semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya satu lagi kelupaan. Eh, Bisa di open cam dulu supaya kita bisa absen. Boleh kalau ada yang bisa open cam dulu ya. Kita coba absen. Oke, kita coba lihat. Boleh teman-teman yang belum webcam, dibuka webcamnya ya. Kita coba absen hari ini. Bentar, saya coba absen.
bisa ya? Oh, sorry. Salah saya. Oke. Oke, sekali lagi. Bentar ya. Oke, sekali lagi. 3, 2. Oke. Terima kasih semua partisipasinya hari ini. Soal bermanfaat.